Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya sapa semua saudaraku dimanapun kalian berada. Salam sejahtera, salam rahmatan lil alamin. Semoga kita semua selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditetapkan dalam naungan rahmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya mau mengangkat tema tentang pengalaman hidup saya sendiri lah, pengalaman perjalanan saya sendiri tentang masalah kita menghadapi bisa dibilang cobaan ataupun itu mungkin juga kelalaian kita sendiri tapi tidak kita sadari secara hakikat masalah menghadapi permasalahan duniawi termasuk permasalahan rezeki. Saya berprofesi sebagai pedagang yang awalnya usaha saya lancar-lancar aja dari awal. Terus saya usaha saya itu semakin lama semakin berkembang, semakin lancar. Pemasukan income itu kalau dicatat ada, tapi kok semakin lama semakin besar hutang saya. Terus semakin saya mengejar semakin pula saya mengejar bekerja siang malam, ibarat saya ngurusi dagangan. Saya berprofesi pengepul palawija dan toko kelontong. Semakin saya mengejar, habis waktu saya. Bahkan saya tidak menghiraukan tentang kasih sayang untuk memperhatikan suami, memperhatikan anak, memperhatikan orang tua, perhatikan nenek saya. Semuanya itu tanggung jawab saya jalani hanya karena kewajiban, tidak melalui nurani saya, tidak melalui kasih sayang, tidak melalui hati. Cuman saya jalani aja secara fisik, itu semuanya saya jalani. Bahkan pekerjaan saya hampir kadang siang malam nggak istirahat ngurusin dagangan itu, sampai hati ini lalai akan kewajiban kita. Berserah lah. Saya seakan-akan bisa melakukan usaha saya dengan saya bekerja keras, pasti saya menghasilkan uang dan mencukupi kebutuhan saya, mencukupi hutang-hutang saya. Ternyata semakin lama bukannya cukup, bukannya terselesaikan, semakin semerawut. Pada akhirnya saya sudah down, habis harta saya, hutang saya masih menumpuk, tapi sudah tidak punya apa-apa, makan saja sudah ibarat susah, sudah tidak ada yang dimakan. Di titik situlah saya dibangunkan Allah untuk sadar. Kembali saya ditarik Allah untuk sadar bahwa di saat disitulah saya sudah berserah sama Allah. Bagaimana saya tidak pernah memanjatkan doa dilancarkan rezeki saya untuk menyelesaikan. Saya cuman pripun istilahnya hati ini, suatu saat saya hanya percaya satu kepada Allah. Suatu saat pasti Allah akan mengangkat dan menyelesaikan semua permasalahan saya, walaupun secara logika itu sangat sulit. Hutang itu ratusan juta, dan sedangkan kami itu makan saja sudah tidak ada yang dimakan. Coba setiap hari dikejar rentenir, udah punya sertifikat mau disita. Bagaimana secara logika kita pasti panik, kita pasti takut, pasti apa, tapi saya mencoba untuk lemah, untuk berserah. Ya Allah, cuman itu hati saya. Suatu saat pasti Engkau selesaikan permasalahan saya. Akhirnya saya sudah nggak bisa apa-apa secara fisik. Saya kerja pun sudah males
karena kerja ya, ibarat kerja, saya mau kerja harian dapat upah 30 atau 40 ribu, sedangkan hutang saya ratusan juta. Itu kayaknya fisik ini sudah males, tidak mau apa-apain, lebih baik diam sekalian. Tapi hati harus kita kembali kepada Allah. Kita disadarkan, oh ternyata kita merencanakan yang sedemikian rupa, bahkan kita mengumpulkan harta. Mohon maaf, ini pengalaman saya sendiri. Saya mengejar harta, saya seolah-olah berusaha sekuat tenaga saya mengumpulkan rezeki untuk mencukupi saya dan masa depan saya, keharmonisan rumah tangga saya. Ternyata semuanya justru berantakan. Perhatian saya kepada anak saya, suami saya, kepada orang tua saya kedederan karena saya mengejar harta, mengejar ekonomi biar bisa membahagiakan mereka. Ternyata semuanya jong. Mereka orang yang seharusnya mendapatkan kasih sayang saya, dia tidak cukup kasih sayangnya, dan harta yang saya rencanakan pun Allah telah menghendaki semuanya zong. Jadi mulai saya tersadar, saya mulai terbangun, saya mulai, oh ternyata Allah berencana, Allah itu menghendaki saya begini. Ternyata saya sudah melemah, tidak punya apa-apa. Saya sudah berserah total, percaya kepada Allah bahwa suatu saat Allah menyelesaikan permasalahan saya. Dan alhamdulillah perjalanan kula ya diberikan jalan sama Allah. Saya bisa, yang semula saya tidak pernah berniat atau terselip di benak saya akan bekerja sampai ke luar negeri. Karena teguran Allah yang seperti itu, saya diproses sampai saya itu masuk PT ya, umurnya sudah tua, belum pernah kemana-mana. Saya sampai prosesnya juga lama, sulit banget itu. Tapi saya tetap yakin kepada Allah bahwa suatu saat akan selesai semua urusan saya itu atas kehendak Allah. Cuman itu saja yang saya, alhamdulillah ya, semakin berjalannya waktu, semua masalah saya terasa ringan, terselesaikan. Bahkan kasih sayang yang selama ini saya hilang ataupun tidak saya hiraukan, ataupun saya tidak sadar bagaimana memperlakukan keluarga, menghormati suami, menyayangi suami, menghormati anak, menyayangi anak, memberikan kasih sayang kepada orang tua, selama ini yang hilang, yang tidak saya sadari. Saya mengejar yang sesuatu keinginan saya untuk membahagiakan mereka, justru semuanya berantakan. Mugi-mugi pengalaman saya pribadi ini, apabila ada yang mendengarkan saudara, bisa menjadi bahan untuk menyelesaikan permasalahan kita. Kadang gini wonten niki sahabat Bapak kula sudah tersadar lah, diberikan cobaan sakit gula darah itu sampai kakinya itu ini bengkak dan dioperasi mengeluarkan apa itu. Tersadar, oh ternyata saya sudah haji, saya sudah sudah melakukan ini itu, harta saya banyak. Ternyata kalau Allah sudah menghendaki saya sebegini, saya mancal mobil saja saya tidak bisa, dan semuanya hilang rasanya. Itulah kesadaran yang tiba-tiba Allah sadarkan. Yo monggo kita mulai saat ini, yang saudara-saudara kita mengajak, ayo kita sadar sebelum kita ditegur Allah. Monggo kita sadar menyadari dari diri kita sendiri, memperbaikilah. Jadi berapapun yang kita kejar, yang kita rencanakan itu, kalau menurut Allah itu belum tepat, maka kita pun akan ditegur. Misal kita punya uang, kita tumpuk, kita untuk rencana masa depan, kita mengumpulkan uang, kita simpan, tiba-tiba kita nggak tahu, tiba-tiba kita sakit, terus kita sakit menghabiskan dana yang banyak, yang lebih dari uang kita. Itu pun jika
juga bisa terjadi kepada kita. Misal kita punya uang, kita simpan di koperasi ataupun di bank ataupun di perkumpulan masyarakat, tiba-tiba ada permasalahan yang dikehendaki Allah untuk peneguran terhadap kita, tiba-tiba banknya bangkrut atau koperasinya macet atau gimana, itulah cuman pembelajaran buat kita, buat supaya kita ini sadar sebetulnya apa sih yang kita butuhkan. Hanya ketentraman hati, kepasrahan hati kita kepada Allah secara total, percaya kepada Allah secara total, ya. Jadi apapun yang kita rencanakan dan apapun yang kita persiapkan itu tidak menjamin kita bahagia. Jadi kita menghadapi permasalahan apapun, kita kembalikan ke diri kita sendiri, kita koreksi kepada diri kita sendiri. Oh, ternyata Allah menegur saya seperti ini, mungkin saya berbuat salah kepada Allah. Itu membuat kita sadar. Ini belajar tentang murni menyadari. Semua kita kembalikan kepada diri kita sendiri, tidak boleh menyalahkan orang lain ataupun menyalahkan pihak manapun. Semuanya kita koreksi ke dalam diri kita. Kita ditimpakan Allah yang seperti ini, kita didatangkan permasalahan yang seperti ini, mungkin pengoreksian, mungkin Allah telah menegur saya dulu berbuat belum baik menurut Allah. Jadi kita terus belajar memperbaiki diri. Jadi permasalahan apapun yang dihadapkan Allah kepada kita itu sebenarnya itu awalnya dari diri kita sendiri. Dan kita kalau masih beruntung kita ditegur Allah, kita sadar, kita kembali kepada Allah dan kita memperbaiki diri. Dan ini pembelajaran kita. Inilah orang yang beruntung, orang-orang yang dikehendaki Allah untuk terbebas dari belenggu yang kita bikin sendiri. Semoga menjadi bahan membenahi diri. Ini khusus pengalaman pribadi saya sebarkan kepada kawan-kawanku. Semoga yang kawan-kawanku menghadapi permasalahan yang sama. Saya kira ya kurang lebihnya semuanya itu kita di dunia dihadapkan yang seperti ini. Mudah-mudahan ini menjadi bahan untuk kita memperbaiki diri, mengkoreksi diri. Kita nggak perlu menyalahkan di luar diri kita ataupun orang lain. Semuanya kita percaya semua atas kehendak Allah dan rencana Allah untuk memperbaiki diri kita. Monggo mulai saat ini, monggo lek kita sampun sadar dan menyadari kita bisa mengkoreksi diri kita. Apapun yang terjadi kita kembalikan. Oh, ternyata Allah menegur saya, memang saya berbuat kurang benar, harus kita benahi. Itu insya Allah menjadi kita yang berjalan ke lebih baik dan lebih tenang, lebih bersih, lebih enteng lah. Hati ini, beban ini lebih ringan. Dan tentunya ya kita kembali ke pelukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cekap semonten mawon, apabila ada kata-kata yang benar dan membimbing saudara-saudara kita, khususnya saya pribadi, mudah-mudahan ya menjadi yang terbaik. Ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada salah-salah kata saya dan saya tidak sengaja ternyata menyinggung saudara-saudaraku, itulah kesalahan saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.